dan agar kalian sampai kepada hajat berpergian untuk satu tujuan fi sudurikum, dan sampai kepada hal yang menyenangkan di dada-dada kalian. Wa 'alaiha, maka di atas punggung-punggung tunggangan tersebut, kendaraan di daratan itu, wa 'alal fulk, dan di atas bahtera lautan, tuhmalun, kalian dibawa. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yurikum ayatihi, dan dia Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Fa ayya ayatillahi tunkirun, maka ayat-ayat mana dari ayat-ayat Allah yang kalian ingkari? Afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim, lalu mereka menyaksikan dan melihat bagaimana kesudahan dan akibat-akibat orang-orang sebelum mereka, akibat yang menimpa orang-orang sebelum mereka. Kanu aktsara minhum, mereka jumlahnya besar, banyak. Wa ashadda quwwah, dan mereka punya kekuatan yang handal. Wa atharon fil ardi, dan punya peninggalan-peninggalan di muka bumi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, akan tetapi tidak menguntungkan buat mereka apa-apa yang mereka telah kerjakan, kata Allah Azza wa Jalla. Apa dosa mereka? Apa kejahatan yang ada pada mereka? Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi, maka di saat telah datang kepada mereka para rasul dengan membawa bayyinat, bukti-bukti, farihu, mereka senang sombong. Mereka menyenang atau senang, bergembira atau menyombongkan diri apa yang mereka miliki dari ilmu. Enggak mau. Ya. Menyombongkan apa yang dia telah ketahui dari ilmu di saat kebenaran yang dibawa oleh para rasul itu datang. Angkuh. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, maka telah menimpa mereka apa-apa yang mereka telah yastahzi'un, memperolok-olok. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa termasuk dari sebab hukuman Allah Azza wa Jalla terhadap kaum terdahulu, bisa datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan, keterangan, baik itu di dalam wahyu atau penjelasan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mereka bergembira sombong terhadap apa yang mereka telah ilmui. Tidak mau. Barakallahu fikum. Maka menimpa mereka apa-apa yang itu merupakan akibat olok-olokan mereka. Falamma ra'au ba'sana, maka tatkala mereka melihat hukuman kami, qalu amanna,
mereka mengatakan kami telah beriman billahi wahdah. Kami telah beriman kepada Allah semata. Di saat mereka menyaksikan hukuman-hukuman, azab, peringatan dari Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah semata. Wa kafaru wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami tentang, kata mereka, apa yang dulunya kami menyekutukannya, kami tentang. Ya, baru di saat mereka melihat kekuasaan Allah, hukuman Allah Azza wa Jal, baru mereka mengatakan amanna billahi wahdah. Kami ingkari apa yang kami telah perbuat dari menyekutukan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka tidak berguna dan tidak bermanfaat buat mereka keimanan mereka di saat mereka menyaksikan hukuman kami, sunnatallah allati qad khalat fi ibadihi, menyaksikan ketentuan-ketentuan Allah yang telah berlangsung di tengah-tengah hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, maka di saat itulah meruginya orang-orang kafir. Kita lihat tafsirnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, yamtannu ta'ala ala ibadihi bima ja'ala lahum minal an'ami allati biha jumlatun minal manafi'. Allah Azza wa Jalla mengungkit nikmatnya atas hamba-hambanya. Apa yang Allah Azza wa Jalla jadikan buat mereka dari binatang-binatang ternak, yang dari manfaatnya minha, ya, dari manfaat yang sangat banyak, di antaranya manafi'ur rukubi 'alaiha wal hamal, manfaat ditunggangi binatang ternak itu dan juga membawa barang-barang, ya. Antum barakallahu fikum bisa ya bayangkan di saat pada musim Saif, yaitu musim panas, mereka berangkat ke negeri mana? Syam atau Yaman? Ke negeri mana? Nah, kita lihat barakallahu fikum hatta la nuqti. Fi Saif ila Syam wasyita ila Yaman. Orang-orang yang berada di Mekah barakallahu fikum, ya, di musim panas mereka berangkat ke negeri Syam, membawa barang-barang dagangan yang banyak. Antum bisa bayangkan, kalau membawa barang yang banyak tidak cukup satu onta, maka barang-barang itu naik ke atas onta barakallahu fikum, lalu digiring ontanya, ratusan onta yang berangkat, ya, untuk kemudian membawa barang-barang dagangan ke negeri Syam dan juga barakallahu fikum ke negeri Yaman. Kedua, tentu tantangan padang pasir, ya, untuk melakukan perniagaan itu benar-benar hebat. Belum lagi binatang buas, belum lagi para penyamun dan para perampok di tengah jalan. Sehingga ya pengawal-pengawal yang handal barakallahu fikum untuk mereka melakukan perjalanan di dalam jual beli tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, barakallahu fikum,
Ini gambaran terkait dengan perjalanan mereka di dalam berniaga, memanfaatkan binatang-binatang ternak tersebut. Maka yang kuat untuk perjalanan jauh adalah barakallahu fikum onta. Karena dia bisa satu kali minum, bisa melalui atau perjalanan yang panjang sampai kemudian berbulan-bulan sekali minum. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, bagaimana dalam surat Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan ibil, yaitu onta. Dia mampu melakukan perjalanan yang panjang dengan tanpa minum, barakallahu fikum. Ya, karena Allah ciptakan di tempat onta itu kantong yang bisa berguna untuk perjalanan yang panjang dan penuh keletihan tanpa minum. Bahkan dalam sebuah kesempatan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya harus meminum karena kehabisan air dari kantong onta itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullah, perjalanan padang pasir yang sangat, maka disilutlah lentak nikmat rukub, yaitu menunggangi binatang-binatang ternak. Kuda dipakai oleh mereka di dalam peperangan dan pertempuran memang gagah. Kuda, barakallahu fikum, di saat kemudian bertempur dan berperang, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kuda-kuda yang kemudian mengeluarkan percikan-percikan di saat kemudian berperang, ia mengejar lawan, bertempur di medan laga. Wal adiyati dhabha, ya, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kuda-kuda, barakallahu fikum, di dalam satu surat Al-Adiyah. Wa minha, di antara manfaat dari Al-An'am, manafi'ul akli min luhumiha wasyurbu min albaniha. Manfaat dari binatang ternak itu adalah makan dari daging-dagingnya dan minum dari albaniha, yaitu susunya, air susunya, barakallahu fikum. Minum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentu kandungan, ya, air susu onta itu luar biasa. Kandungannya artinya, ya, banyaknya, barakallahu fikum, dan khasiatnya luar biasa. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, wa minha ad-daf'u, di antara manfaatnya juga daf'u, yaitu menghangatkan badan, ya, dari, barakallahu fikum, imma bulunya, aswaf, bisa menghangatkan badan, ya, wattikhadul alati wal amti'ah, menjadikannya sebagai alat-alat, barakallahu fikum, ya, seperti timba, kemudian ember, bahkan pakaian kulitnya, min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha ila ghairi dhalik minal manafi', dari bulu domba, kemudian aubar dari bulu onta, wa ash'ariha, juga dari bulu, ya, seperti bulu sapi dan seterusnya, dan selainnya minal manafi', dari manfaat-manfaat. Subhanallah, artinya bahwa Allah Azza wa Jalla benar-benar telah mencukupi manusia ini dengan nikmatnya. Tetapi manusia itulah yang kurang berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, innal insana li rabbih lakanud.
bahwa sesungguhnya manusia itu banyak menentang kepada Rabb-Nya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa tidak ada yang paling tertinggi untuk menjaga nikmat itu dari at-ta'ah, dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menjaga dan melindungi nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita, tidak ada caranya kecuali bit-ta'ati, dengan menjalankan ketaatan. Dan tidak ada yang tercepat mencabut nikmat itu daripada al-ma'siyah. Tidak ada, barakallahu fikum, kecuali kemaksiatan yang paling tercepat untuk mencabut nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita semuanya merasakan, barakallahu fikum, hal itu di saat kita terjatuh di dalam kesalahan dan dosa. Di sana kita menemukan ada nikmat yang diambil sesungguhnya, dengan kita tidak menyangka, tidak merasa dan tidak menduga, barakallahu fikum. Dzalika bi annahu lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Dzalika bi annahu lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Merekalah yang melakukan perubahan terhadap nikmat itu, barakallahu fikum. Maka yang merubah nikmat tercepat adalah dosa yang kita lakukan dan yang kita perbuat. Maka oleh karena itu kita dituntut untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik di saat kita melaksanakan ketaatan, karena banyak kekurangan yang kita jumpai sendiri. Jika kita benar-benar jujur mengoreksi sebuah ketaatan yang kita lakukan, kita akan menemukan di sana compang-camping, barakallahu fikum, kekurangan yang perlu ditambal, rahimani wa rahimakumullah. Maka istighfarlah yang akan membantu untuk mengakui kekurangan kita di dalam melaksanakan al-wajib. Demikian juga lebih tuntutan itu untuk kita banyak beristighfar di saat terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kesalahan. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun dan Maha Penyayang, menjadikan segala yang terjadi pada diri orang yang beriman itu akan menjadi penghapus atas kesalahan dan kekeliruannya. Lelah, capeknya dia, letih badannya, tertusuk dengan duri, terkena dengan itu, semuanya itu Allah jadikan sebagai mukaffirat. As-salat, ya as-salawatul khams, wal jum'ati ilal jum'ati, wa ramadhan ila ramadhan. Di dalam nas yang lain, ya al-umrah ilal umrah. Allah Azza wa Jalla jadikan itu sebagai penghapus, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamtuha. Maka segera ikut sertakan yang jelek itu dengan yang baik, niscaya yang baik itu akan menghapuskan yang jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya apa yang kita butuhkan di dalam hidup
sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita sudah menggunakan dan memanfaatkan apa yang telah lewat. Kita tidak bisa menghitungnya, dan kita tidak bisa menyangka, menduga apa yang telah lewat, apalagi yang akan datang. Kita tidak punya ilmunya, barakallahu fikum. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla telah mencukupinya buat kita. Tinggal bagaimana jalurnya, bagaimana jalannya, itu adalah al-asbab yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita kerjakan, untuk mengejar rezeki itu, barakallahu fi. Maka oleh karena itu, kita tidak pernah tahu rezeki kita itu di mana, tetapi rezeki itu tahu kita pemiliknya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tidak tahu. Apalagi kalau berbicara rezeki yang akan datang. Kita sekali lagi tidak pernah tahu. Tetapi rezeki itu tahu miliknya kita. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, yang kurang pada diri kita adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, walhamdulillah, Allah jadikan ibadah itu sebagai puncak dari kesyukuran hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kita mengatakan alhamdulillah. Yang dulu mungkin kita melaksanakan layas seenaknya kita. Kapan kita punya kesempatan? Kalau sudah melaksanakannya, maaf, tidak dalam tuntunan dan bingkai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Betapa jauhnya. Dan kalau kita melihat, aduhai betapa meruginya kita. Tapi hidayah itu menyusul, barakallahu fikum, dengan tanpa kita pernah menyangka dan menduga datangnya. Allah Azza wa Jalla memberikan kita, barakallahu fikum, sehingga kita tahu jalur-jalur pendekatan diri kepada Allah. Bukan cuma jalurnya saja. Kita tahu tata cara dalam menempuh jalur itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar? Bahwa Allah jadikan ibadah itu sebagai sebuah, barakallahu fikum, tugas. Namun sesungguhnya bagi orang yang beriman, itu adalah nikmat di atas nikmat. Wah, kaif? Bagaimana, barakallahu fikum, kalau ibadah itu menjadi nikmat? Satu, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Kedua, Allah Azza wa Jalla menyiapkan segala apa yang kita butuhkan dalam pelaksanaan ibadah. Ketiga, Allah Azza wa Jalla membantu, menolong untuk kita bisa melaksanakan ibadah. Keempat, di saat kemudian berbicara tentang nilai, berbicara tentang hasil, tidak ada kepentingan sedikit pun buat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan nilainya kepada manusia yang sudah dibantu, yang sudah ditolong, yang sudah disiapkan, segala-galanya diperuntukkan buat dia. Berarti ibadah itu memang nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tinggal sekarang untuk merubah tugas ini menjadi sebuah nikmat. Ya, bagaimana caranya? Disinilah letaknya akidah tauhid. Belajar akidah tauhid agar kita tahu bahwa yang diminta oleh Allah dari kita ini untuk kemudian menjadikan ibadah itu nikmat. Satu, agar kita tulus dan ikhlas melaksanakannya untuk Allah Azza wa Jalla. Dua, jangan keluar dari koridor tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla jadikan ibadah itu menjadi puncak kesyukuran, dan Allah telah membantu dan menolong kita. Barakallahu fikum. Tinggal kita mempertahankan nikmat ini sebagai wujud syukur yang paling tinggi kepadanya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan, walitabluhu 'alaiha hajatan fi sudurikum minal wusul ilal aqtaril ba'idah. Menyampaikan kalian kepada hajat untuk memasukkan kegembiraan, kesenangan di dalam dada-dada kalian sampai kepada negeri yang jauh, wa husulis surur biha, dan terwujudnya kesenangan dengan itu, wal farah inda ahliha, dan bergembira dan beriang ria, bergembira, barakallahu fikum, di saat sampai kepada tujuan itu. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas binatang-binatang ternak itu dan bahtera-bahtera yang ada di lautan kalian dibawa, ai 'alar rawahilil barriyah wal fulkil bahriyah yahmilukumullahu alladzi sakhkharaha. Di atas tunggangan-tunggangan di daratan dan bahtera-bahtera yang ada di laut, Dia Allah Azza wa Jalla yang membawa kalian dan menundukkannya. Yahmilukumullah alladzi sakhkharaha, yang telah menundukkan itu semua. Ya, kita bisa bayangkan, kita ini kecil dibanding onta. Ya juga ya dibanding kuda, ya termasuk kecil dibanding badan kuda itu. Barakallahu fikum. Kalau ngamuk selesai urusan. Ya, kalau sekiranya diberikan kebebasan oleh Allah, tidak ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla, kambing, ayam, tidak ada yang bisa kita makan. Ya, kambing, barakallahu fikum, ayam, demikian juga tidak ada yang bisa kita nikmati. Ya, apalagi kalau kita akan menjadikannya sebagai kendaraan, tidak ada. Demikian juga kaitannya dengan yang di lautan bahtera. Antum perhatikan, ya, barakallahu fikum, perahu, demikian ombak, padahal itu susunan kayu. Allah Azza wa Jalla sakhar, yang menundukkan lautan untuk kemudian bisa dilalui, yang menundukkan barakallahu fikum bahtera-bahtera itu untuk membawa mereka. Allah Azza wa Jalla. Terkadang barakallahu fikum, sekali lagi, Allah selalu sering terlupakan oleh manusia itu. Dari sini kita mengerti betapa barakallahu fikum, ya, jeli permusuhan setan terhadap manusia, kaitannya dengan hubungan hamba ini dengan Allah. Maaf, coba antum kalau kehabisan bensin di jalan, bensinlah taruhlah, ya, tiba-tiba ada orang yang datang membantu, tidak apa-apa mas, saya baru saja beli nih, masukkan lewat, tak buka selangnya motor saya, masukkan, misalkan ada yang membantu, ya, atau dalam kondisi lapar saja, tiba-tiba di jalan ada orang yang, subhanallah, peristiwa itu kayaknya sulit bisa terlupakan di memori kita. Peristiwa itu barakallahu fikum. Apalagi kalau sekarang tidak hanya kemudian menyimpannya di dalam memori ingatan, Mas Afwan, saya terima kasih, nomor HP-nya terus diingat, dibel, ya, disambungkan ucapan terima kasih, wah, dan seterusnya. Tapi kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla, yang memberi dia, mulai dari dia berada dalam kandungan ibunya, sampai kemudian tumbuh berkembang dewasa, semuanya itu. Tapi Allah Azza wa Jalla sering dilupakan oleh hamba ini.
Innal insana li rabbih lakanud. Dari situ kita mengerti betapa ketat permusuhan setan untuk membegal perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian mengambil kesempatan-kesempatan itu agar kita jangan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa yang harus kita ketahui itu semuanya ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kuda, barakallahu fikum, kemudian sapi, kambing, semuanya itu ditundukkan oleh Allah. Ya, bebatuan, pepohonan bisa dipanjat, bisa dipetik hasilnya, semuanya sakharaha, Allah tundukkan semuanya buat manusia. Tetapi disitulah manusia sekali lagi, barakallahu fikum, sangat ingkar kepada sang pemberi. Dan tentunya kita belajar pada diri kita, sangat jauh kita dari kesyukuran yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa hayya'a laha ma hayya'a minal asbab allati la tatimmu illa biha. Dan Allah telah menyiapkan, ya, baginya, laha ay rawahil wal ful, ma hayya'a minal asbab, apa yang Allah siapkan dari sebab-sebab yang dengan itu akan sempurna perjalanan di lautan, dari bentuk perahunya, dari bentuk kapalnya, dari semuanya Allah mudahkan untuk mewujudkan sebab-sebab itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi agar kita benar-benar menambah keyakinan, yaitu kalau ada manusia pinter bisa membikin perahu atau bisa membikin kapal, ini adalah sebab-sebab yang Allah Azza wa Jalla wujudkan untuk kemudian bisa hambanya berjalan di atas lautan. Sebab-sebab. Ada yang kemudian ya Allah Azza wa Jalla berikan kecerdasan bagi seseorang untuk menciptakan atau membuat pesawat terbang. Itu gambaran dari sebab-sebab, artinya yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adanya orang ini, kemudian adanya bahan-bahan. Ya kalau tanpa bahan ada orangnya, ya tetap tidak akan jadi pesawat tersebut. Barakallahu fikum. Setelah itu Allah tundukkan ya udara untuk kemudian membawa pesawat tersebut. Kalau sekiranya tidak ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, apalagi kalau di atas pesawat itu orang kafir bermaksiat kepada Allah, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Di atas kapal itu orang kafir, orang yang dibenci oleh Allah, selesai urusan. Tidak ada yang bisa berlayar kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak ada yang bisa kemudian memakai pesawat udara kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Barakallahu fikum. Namun semuanya itu ditundukkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kepentingan hamba-hambanya. Adakah yang mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Wa yurikum ayatihi ad-dalla ala wahdaniyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa hadza min akbari ni'amihi. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya yang menunjukkan atas keesaannya, menunjukkan atas nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ini adalah termasuk dari sebesar-besar nikmat Allah, haitu ashhada ibadahu ayatihin nafsiyah wa ayatihil ufuqiyah wa ni'amihi dzahirah wa addadaha alaihim liya'rifuhu wa yashkuruhu wa yadhkuruhu. Allah Azza wa Jalla mempersaksikan di depan hamba-hambanya ayat-ayatnya tentang dirinya sendiri, dan ayat-ayat yang ada di alam ini, nikmat-nikmatnya yang nampak dan terang,
Allah Azza wa Jalla menyiapkan, menghitung buat mereka agar mereka mengenal Allah, agar mereka mensyukuri Allah, agar mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa ayya ayatillahi tunkirun, ay ayya ayatin min ayatihi la ta'tarifuna biha. Lalu ayat yang mana dari ayat-ayat Allah yang kalian tidak mau mengakuinya? Fa innakum qad taqarrara indakum, dan sungguh telah berulang-ulang, ay taqarrara, telah kokoh di sisi kalian, anna jami'al ayati wan ni'ami minhu ta'ala, bahwa semua tanda-tanda kebesaran itu dan nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah. Falam yabqa lil inkari mahallun, maka tidak ada lagi tempat untuk kemudian melakukan pengingkaran. Wala lil i'radi anha mawdhi', dan tidak ada lagi tempat buat penentangan. Bal aujabat lidawil albabi badlal juhdi wastifragal wus'i lil ijtihadi fi ta'atihi wattabattuli fi khidmatihi wal inqita'i ilaihi. Bahkan Allah telah mewajibkan itu semua kepada orang-orang yang berakal, agar mereka-mereka yang berakal benar-benar mengorbankan kesungguh-sungguhannya, mengeluarkan segala kemampuannya untuk bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Azza wa Jalla, memokuskan diri dalam berkhidmat kepada Allah, dan memutuskan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yahuthu ta'ala al-mukadzibina lirusulihim ala as-sayri fil ard bi abdanihim wa qulubihim wa su'alil alamin, fayanzuru nadhra fikrin wa istidlalin la nadhra ghaflatin wa ihmalin. Allah Azza wa Jalla menganjurkan kepada orang-orang yang mendustakan para rasul agar mereka berjalan di muka bumi dengan badan-badan mereka dan hati-hati mereka, bertanya kepada alamin, makhluk yang ada di muka bumi, untuk kemudian melihat dengan penglihatan penuh pikiran dan penuh mengambil pelajaran, bukan pandangan dan penglihatan penuh kelalaian dan kesia-siaan. Kaifa kana aqibatul ladina min qablihim minal umamis salifah ka'ad wa thamud wa ghairihim mimman kanu akthara minhum wa ashaddu quwwatan wa athara fil ard minal abniyatil hasinah wal gharasil aniqah wal zuru'il kathirah fama aghna anhum ma kanu yaksibun hina ja'ahum amrullah falam tughni anhum qutuhum wala ftadau bi amwalihim wala tahassanu bi husunihim. Kata beliau, barakallahu fikum, agar mereka memandang dan melihat bagaimana kesudahan dan akibat orang-orang sebelum mereka dari umat-umat terdahulu, seperti kaum Ad yang diutus di tengah mereka Hud, atau Samud yang diutus ke tengah mereka Nabi Saleh, dan selain mereka dari orang-orang yang jumlahnya besar, kekuatannya sangat, dan peninggalan-peninggalannya, perbuatan-perbuatan, bangunan-bangunannya, dari bangunan-bangunan yang al-hasinah, ya, yang sangat-sangat kokoh benteng mereka. Kemudian gharas, tanaman-tanaman, ya, yang sangat elok, yaitu pohon-pohonan, barakallahu fikum, wazzuru', tanam-tanaman yang sangat banyak, tapi semuanya itu tidak bermanfaat dan berguna atas apa yang mereka telah usahakan tersebut. Kapan? Di saat
datangnya keputusan Allah, semua bahan-bahan pokoknya itu tidak berguna sedikit pun. Dan juga mereka tidak bisa menebus dengan harta-harta mereka itu kemarahan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka tidak bisa berlindung di benteng-benteng mereka. Di saat barakallahu fikum azab Allah Subhanahu wa taala itu turun. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini barakallahu fikum adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa ternyata kesudahan orang-orang terdahulu yang mereka menentang apa yang dibawa oleh para rasul, mereka sombong terhadap apa yang ada di tangan mereka, tidak mau menerima kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah, kesudahannya adalah sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Jangan antum membayangkan di saat seseorang meninggalkan barakallahu fikum kebenaran yang dibawa oleh para rasul, lalu kemudian akan dia berhenti dalam satu kesesatan. Tidak. Akan lahir kesesatan yang keberikutnya. Ini yang sangat-sangat mengerikan barakallahu fikum. Maka kita belajar dari kesudahan-kesudahan sebelum kita, dari mereka yang mungkin dulu berjuang bersama kita barakallahu fikum, ya, dulu dalam barisan orang-orang penting di dalam dakwah ilallah azza wa jalla, para duat ilallah subhanahu wa ta'ala, pernah belajar di sisi para ulama. Tapi di saat satu kebenaran yang dia tinggalkan, dan dia tinggalkan ulama al-haq itu, apa kesudahan mereka? Antum menyangka bahwa dia akan berhenti pada penolakan terhadap al-haq itu? Oh, tidak. Akan bersusulan berbagai macam bentuk barakallahu fikum penyimpangan dan penyelewengan, menyelisih prinsip-prinsip kebenaran itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, barakallahu fikum. Maka sangat-sangat berbahaya di saat kita menolak kebenaran yang datang dengan menyombongkan diri kita dengan pengetahuan yang ada pada diri kita. Nas'alullah salamatal afiyah, nas'alullah salamatal afiyah, wallahu ta'ala a'lam. Sebelum saya tutup, panggilan kepada Ali Rizki dan Abdul Karim